Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan menjelaskan, memaparkan materi tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Saya Rifana Kesha Audrey Febriana dengan NIM 241011111204. Dan saya Meta Triviana dengan NIM 2410111208. Kita akan mulai ke materi selanjutnya. Oke, apa sih itu pajak? Pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa yang secara langsung diterima oleh pembayar pajak. Kemudian ada bentuk-bentuk pajak. Bentuk-bentuk pajak itu ada tiga. Yang pertama pajak spesifik, pajak proporsional, dan juga pajak maksimum. Pajak spesifik adalah pajak yang dikenakan dengan nominal pajak tertentu terhadap objek pajak. Contohnya, pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp1.000 per batang rokok. Lalu, pajak proporsional adalah pajak yang dikenakan dengan persentase pajak tertentu terhadap objek pajak. Contohnya, sebuah restoran dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Dan kemudian ada pajak maksimum, yaitu pajak yang merujuk pada batas tarif tertinggi yang dikenakan atas jenis pajak tertentu oleh pemerintah. Apa sih pengaruh pajak ini terhadap pasar? Pajak ini berpengaruh terhadap harga. Jadi harga yang dibayar oleh konsumen itu bakal naik. Dan yang kedua yaitu permintaan terhadap suatu barang akan turun. Dan yang ketiga fungsi penawaran akan berubah. Di sini ada contoh soal dari pajak spesifik yang diketahui KID-nya sama dengan 36 dikurang 3P, QS-nya sama dengan 2P dikurang 4, dan juga T atau pajaknya adalah 5. Kemudian ditanyakan, tentukan harga dan kuantitas sebelum dan setelah pajak, lalu tarif pajak yang dibayarkan oleh konsumen, tarif pajak yang dibayarkan oleh produsen, total pajak yang diterima oleh pemerintah, dan juga ditanyakan grafik harga dan kuantitas keseimbangan. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencari garis QD dan juga garis QS dengan menggunakan metode Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Untuk QD sama dengan 36 dikurang 3P, jika Q sama dengan 0 maka didapat P sama dengan 12, dan jika P sama dengan 0 maka didapat Q sama dengan 36. Dan untuk QS sama dengan 2P dikurang 4, jika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 2, dan jika P-nya sama dengan 0, Q-nya didapat minus 4. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan harga dan kuantitas sebelum pajak dengan simbol E, yang rumusnya QD sama dengan QS, di mana QD sama dengan 36 kurang 3P, dan QS-nya sama dengan 2P kurang 4. Maka minus 3P dikurang 2P, karena 2P ini pindah ruas ke kiri menjadi negatif, sama dengan minus 36 kurang P, karena 36 ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Lalu menjadi minus 5P, hasil dari minus 3P dikurang 2P, sama dengan minus 40, hasil dari minus 36 dikurang 4. Maka PE sama dengan minus 40 dibagi minus 5. Hasilnya PE sama dengan 8. Dan untuk mencari tahu nilai QE adalah mensubstitusi nilai PE ini ke salah satu persamaan antara QD dan QS. Di sini kita memakai persamaan QS, yang dimana QE sama dengan 2P dikurang 4. Maka QE sama dengan 2 dikali 8, yaitu P yang tadi, nilai P yang tadi dikurang 4. QE maka QE sama dengan 16 dikurang 4, dan QE hasilnya adalah 12. Jadi, untuk harga dan kuantitas sebelum pajak berturut-turut adalah 8 dan 12. Langkah selanjutnya adalah mengubah QD menjadi PD dan mengubah QS menjadi PS. Untuk QD sama dengan 36 dikurang 3P, diubah menjadi 3P yang pindah ruas ke kiri menjadi positif, sama dengan minus Q yang Q-nya itu pindah ke ruas kanan menjadi negatif, ditambah 36. Maka didapat PD, kedua ruas ini akan dibagi oleh 3. Maka didapat sama dengan PD sama dengan minus 1 per 3P ditambah 12. Lalu untuk QS-nya, yang QS sama dengan 2P kurang 4,
diubah menjadi minus 2P karena 2P-nya pindah ruas ke kiri menjadi negatif dan sama dengan minus Q kurang 4 karena Q-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Kemudian kedua ruas ini dibagi minus 2, maka didapat PS sama dengan 1/2Q tambah 2. Lalu selanjutnya kita akan mencari PS aksen, yang dimana rumusnya adalah PS ditambah T, yaitu menjadi PS aksen sama dengan 1/2Q tambah 2 yang rumus PS tadi, lalu ditambah dengan 5, yaitu nilai dari si T yang tersebut itu. Menjadi PS aksen sama dengan 1/2Q tambah 7. Untuk mencari menentukan garis PS aksen, digunakan metode Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0 kayak yang tadi ini. Yang dimana jika Q sama dengan 0, maka didapat P sama dengan 7. Dan jika P sama dengan 0, maka didapat Q sama dengan minus 14. Nah, selanjutnya mencari harga dan kuantitas sesudah pajak atau rumusnya itu atau simbolnya itu /adalah E aksen dengan rumus PD sama dengan PS aksen. Yang dimana PD-nya itu minus 1/3Q tambah 12 dan PS aksennya adalah 1/2Q tambah 17 yang sudah kita cari tadi sebelumnya. Dan didapat 1/3Q dikurang 1/2Q karena 1/2Q-nya ini pindah ruas ke kiri menjadi negatif sama dengan 7 dikurang 12 karena 12-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Lalu didapat negatif 5/6Q sama dengan minus 5. Maka Q aksennya sama dengan minus 5 dibagi minus 5/6, didapat Q aksen sama dengan minus 5 dikali minus 6/5, maka Q aksennya adalah 6. Dan untuk mencari P aksen adalah dengan mensubstitusi nilai Q aksen ke salah satu persamaan antara PD dan PS aksen. Di sini kita memakai persamaan PS aksen, yang dimana PE aksen adalah 1/2Q tambah 7. PE aksen sama dengan 1/2 dikali 6, yaitu nilai dari Q yang tadi, ditambah 7. Maka PE aksen sama dengan 3 tambah 7, PE aksen sama dengan 10. Jadi harga dan kuantitas sesudah pajak adalah 10 dan 6. Untuk tarif pajak konsumen, produsen, dan pemerintah, yang pertama ada pajak tarif konsumen dengan rumus PE aksen dikurang PE, yaitu 10 dikurang 8 sama dengan 2. Kemudian ada tarif produsen dengan rumus T dikurang TK, yaitu 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan total pajak pemerintah yaitu T dikali QE aksen, yaitu 5 dikali 6 sama dengan 30. Dan untuk menentukan total pajak konsumen adalah mengalihkan TK ini dengan QE aksen, yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12. Untuk mencari tahu total pajak produsen sama seperti tadi, yaitu dikalikan dengan QE aksen, yaitu menjadi 3 dikali 6, yaitu 18. Dan jika 12 ditambah 18 sama dengan hasilnya 30, sama dengan total pajak pemerintah. Berikut ini adalah gambar grafiknya. Garis yang ini adalah garis dari QD atau PD, dan garis yang ini adalah garis dari PS atau QS. Dan ini adalah garis dari PS aksen. Kemudian titik 12,8 adalah titik keseimbangan sebelum pajak atau E. Dan titik 6,10 adalah titik keseimbangan sesudah pajak atau E aksen. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal pajak proporsional. Bedanya pajak spesifik dan proporsional itu ada di pajaknya. Kalau pajak spesifik itu nominal, dan kalau pajak proporsional itu persentase. Nah, di sini diketahui PD sama dengan 16 dikurang Q. PS sama dengan Q ditambah 6, dan pajaknya diketahui 20%. Nah, di sini disuruh tentukan yang pertama harga dan kuantitas sebelum dan setelah pajak, yang kedua tarif pajak yang dibayarkan oleh konsumen, yang ketiga
tarif pajak yang dibayarkan oleh produsen. Yang keempat, total pajak yang diterima oleh pemerintah. Dan yang kelima yaitu grafik harga dan kuantitas keseimbangan. Oke, kita masuk ke pembahasan soalnya. Pertama-tama kita mencari untuk membuat garis PD dan PS-nya. Itu dengan mengubah Q menjadi sama dengan 0 dan P sama dengan P diubah menjadi sama dengan 0. Dan kita mulai dari yang PD dulu. PD sama dengan 16, 16 dikurang Q. Nah, kalau misalkan Q sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 16. Lalu, jika P-nya sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan 16. Lanjut yang PS. PS-nya kan sama dengan Q ditambah 6. Nah, kalau misalkan Q sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 6. Nah, kalau P-nya sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan minus 6. Selanjutnya, kita menentukan harga dan kuantitas sebelum pajak yang bisa disimbolkan dengan E. Nah, cara mencari E yaitu PD sama dengan PS. PD-nya di sini kan 16 dikurang Q, sama dengan PS-nya yaitu Q ditambah 6. Lalu min Q dikurang min Q-nya ini dari Q-nya itu pi yang atas pindah ruas ke kiri jadinya minus sama dengan 6 dikurang min 16 karena 16 yang di atas itu pindah ruas ke sisi kanan. Lalu jadinya min 2Q hasil dari min Q dikurang Q sama dengan min 10. Jadinya QE sama dengan min 10 dibagi min 2. Maka QE sama dengan 5. Selanjutnya untuk mencari PE itu dengan mensubstitusikan nilai QE ke dalam persamaan di antara PD atau enggak PS. Di sini kita substitusi ke persamaan yang PS. Jadinya PE sama dengan Q ditambah 6. PE sama dengan Q-nya diganti jadi 5. 5 ditambah 6 sama dengan PE-nya 11. Selanjutnya kita mencari PS aksen, yaitu dengan rumus PS ditambah T. PS aksen sama dengan PS yang akan diketahui di soal, yaitu Q ditambah 6 plus T-nya yaitu kan 20%. Nah, PS aksen ini kita anggap menjadi 1, yaitu kita simbolkan aja jadi P, sama dengan Q ditambah 6 ditambah 1/5 P. 1/5 P itu bentuk pecahan dari 20%. Lanjut, P dikurang 1/5 P, itu dari yang 1/5 itu pindah ruas ke sisi kiri, sama dengan Q ditambah 6. Jadinya, jadinya 4/5 P itu hasil dari P dikurang 1/5 P, sama dengan Q ditambah 6. Jadinya PS aksen itu sama dengan semua sisi ini dibagi dengan 4/5, jadinya 1/4/5 Q ditambah 6 dibagi 4/5. Jadinya PS sama dengan 5/4 Q ditambah 15/2. Nah, PS aksen ini kan jadinya 5/4 Q ditambah 15/2. Nah, ini untuk membuat garisnya itu kita ubah Q-nya menjadi 0 dan P-nya menjadi 0. Jika Q-nya 0, itu P-nya sama dengan 15/2 atau 7,5. Nah, jika P-nya sama dengan 0, Q-nya itu sama dengan minus 6. Lalu selanjutnya kita menentukan harga dan kuantitas sesudah pajak yang bisa kita simbolkan dengan E aksen. Nah, cara mencari E aksen yaitu PD sama dengan PS aksen. PD-nya yaitu 16 dikurang Q sama dengan PS aksennya yaitu 5/4 Q ditambah 15/2. Lalu min Q dikurang min 5/4 Q karena 5/4 Q-nya pindah ruas ke kiri sama dengan 15/2 dikurang 16 karena 16-nya pindah ruas ke kanan. Hasilnya yaitu min 9/4 Q sama dengan min 17/2. Q aksen sama dengan 34 dibagi 9/9 sama dengan Q aksen sama dengan 3,77. Nah, untuk mencari PE aksen itu
dengan mensubstitusikan nilai Ki aksen ke dalam persamaan PD atau ga PS aksen. Sini kita substitusi ke persamaan PD. Jadinya PE aksen sama dengan 16 dikurang Ki. PE aksen sama dengan 16 dikurang 3,77. PE aksen sama dengan 12,13. Selanjutnya menentukan T, menentukan pajak dalam nominal, yaitu T sama dengan 20% dikali PE aksen. T sama dengan 20% dikali 12,13 sama dengan 2,42. Jadi pajak nominalnya yaitu 2,42. Selanjutnya menentukan tarif pajak konsumen, produsen, dan pemerintah. Nah, untuk menentukan tarif pajak konsumen yaitu dengan rumus PE aksen dikurang PE. PE aksennya kan diketahui tadi 12,13 dikurang PE-nya yaitu 11 sama dengan 1,13. Selanjutnya untuk mencari tarif pajak produsen yang dibayar produsen yaitu T dikurang TK. Pajak nominalnya yaitu 2,42. 2,42 dikurang 1,13 sama dengan 1,29. Lalu untuk mencari total pajak yang diterima oleh pemerintah yaitu dengan T dikali Ki aksen sama dengan T-nya yaitu 2,42 dikali 3,77 sama dengan 9,12. Nah, untuk mengetahui 9,12 ini benar atau enggak, itu dengan menjumlahkan total pajak yang dibayar oleh konsumen dengan total pajak yang dibayar oleh produsen, yaitu dengan mengalihkan tarif pajak dengan Ki aksen. Nah, tarif pajak konsumen kan 1,13 dikali Ki aksennya yaitu 3,77, jadinya total pajak konsumennya jadi 4,26. Nah, untuk total pajak yang dibayar oleh produsen yaitu mengalihkan 1,29 ini, tarif ini dikali dengan Ki aksen yaitu 3,77 sama dengan 4,86. Nah, 4,26 ditambah dengan 4,86 itu totalnya 9,12 yang dimana ini termasuk total yang diterima oleh pemerintah. Nah, berikutnya ini gambar grafiknya. Jadi, keseimbangan pasar sebelum pajak yaitu ada di titik potong antara PS dan PD yaitu di titik 5,11 dan untuk keseimbangan pasar setelah pajaknya itu ada di titik potong antara garis PD dan PS aksen, yaitu di titik 3,77 sama titik 12,23. Ya, selanjutnya ada contoh soal dari pajak maksimum. Bedanya pajak spesifik dan proporsional itu adalah di sini T-nya tidak diketahui. Yang diketahui hanyalah PD dan juga PS. Di sini PD sama dengan 36 dikurang Ki dan PS sama dengan 2 Ki ditambah 6. Sedangkan T-nya tidak diketahui. Lalu ditanya tentukan harga dan kuantitas sebelum dan setelah pajak. Lalu tentukan juga tarif pajak yang dibayarkan oleh konsumen, produsen, dan pemerintah, serta gambar grafik harga dan kuantitas keseimbangannya. Untuk pembahasannya, pertama-tama dimulai dengan mencari garis PD dan juga PS dengan mengganti Ki sama dengan 0 dan P sama dengan 0, di mana pada PD sama dengan 36 dikurang Ki, jika Ki sama dengan 0, maka P sama dengan 36, dan jika P sama dengan 0, maka Ki sama dengan 36. Untuk PS sama dengan 2 Ki tambah 6, jika Ki sama dengan 0, maka P sama dengan 6. Jika P sama dengan 0, maka Ki sama dengan minus 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari harga dan kuantitas sebelum pajak dengan simbol E, yang rumusnya adalah PD sama dengan PS, di mana PD sama dengan 36 dikurang Ki sama dengan PS, yaitu 2 Ki tambah 6. Lalu didapat minus Ki dikurang 2 Ki, karena 2 Ki ini pindah ruas ke kiri menjadi negatif. Sama dengan
6 dikurang 36. Karena 36-nya ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Lalu dihasilkan minus 3Q, yaitu pengurangan dari minus Q dikurang 2Q, sama dengan minus 30 dari 6 dikurang 36, maka QE sama dengan 10. Dan untuk mencari PE adalah mensubstitusi nilai QE ke salah satu persamaan dari PD atau PS. Di sini kita mengambil kepersamaan PS, yaitu PE sama dengan 2Q tambah 6. Menjadi PE sama dengan 2 dikali 10, yaitu nilai dari Q yang tadi, ditambah 6. Maka PE sama dengan 20 tambah 6. PE sama dengan 26. Jadi untuk harga dan kuantitas sebelum pajak berturut-turut adalah 26 dan 10. Langkah selanjutnya adalah mencari PS aksen dengan rumus PS ditambah T. Maka PS aksen sama dengan 2Q tambah 6, yaitu nilai PS yang diketahui sebelumnya, ditambah T. Karena T belum diketahui, jadi kita tulis T dengan simbol T. Lalu, untuk mengetahui harga dan kuantitas sesudah pajak, dengan simbol E aksen adalah PD sama dengan PS aksen, di mana PD adalah 36 kurang Q sama dengan PS aksen adalah 2Q tambah 6 tambah T. Kemudian menjadi minus Q dikurang 2Q, yang dimana 2Q ini pindah ruas ke kiri menjadi negatif, sama dengan 6 dikurang 36 dikurang T. 36 ini pindah ke kanan menjadi negatif. Lalu didapat minus 3Q, yaitu hasil dari minus Q dikurang 2Q, sama dengan minus 30 tambah T, yaitu hasil dari 6 dikurang 36 ditambah T. Maka didapat minus T pindah ruas ke T ini pindah ruas ke kiri menjadi minus T sama dengan 3Q 3Q dikurang 30. 3Q minus 3Q ini pindah ruas ke kanan menjadi positif. Dan kedua sisi dari ruas ini dikalikan negatif. Menjadi T sama dengan minus 3Q tambah 30. Ini adalah persamaan dari pajak. Nah, kemudian total pajak pemerintah itu kan rumusnya T dikali QE aksen. Maka T-nya tadi yang sudah diketahui adalah minus 3Q tambah 30 dikali Q. Maka T sama dengan minus 3Q kuadrat ditambah 30Q. Lalu di sini T aksen sama dengan 0. T aksen ini adalah turunan dari T, yang dimana kita dapatkan minus 6Q dari 2 dikali minus 3 dan juga plus 30 dari 30 ini diturunkan sama dengan 0. Maka didapatkan minus Q sama dengan minus 30. 30-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Maka QE sama dengan 5. Dan untuk mencari PE, maaf sebelumnya ini adalah QE aksen sama dengan 5. Untuk mendapatkan PE aksen adalah mensubstitusikan nilai Q ke salah satu persamaan antara QD tadi, antara PD tadi atau PS aksen. Di sini kita memakai persamaan PD yaitu 36 dikurang Q. Maka PE adalah 36 dikurang Q, PE sama dengan 36 dikurang 5, Q yang tadi, nilai Q yang tadi, maka PE sama dengan 31. P aksen sama dengan 31. Kemudian substitusi QE ini yang tadi Q aksen ini yang tadi didapat ke persamaan T. Yang dimana T sama dengan minus 3 dikali 5 tambah 30. Maka T sama dengan 15. T ini adalah pajaknya. Ketika T sudah didapat, substitusikan T ke persamaan PS aksen. Yang dimana PS aksen sama dengan 2Q tambah 6 tambah 15. PS aksen sama dengan 2Q tambah 21. Dan untuk mencari garis dari PS aksen adalah menggunakan merubah Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Jika Q sama dengan 0,
maka P sama dengan 21. Dan jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan minus 10,5. Kemudian untuk mencari tarif dari tarif pajak konsumen, produsen, dan pemerintah, yang pertama ada tarif konsumen, yaitu dengan rumus PE aksen dikurang PE, yaitu 31 dikurang 26 sama dengan 5. Kemudian untuk mencari tarif produsen adalah T dikurang TK, yaitu 15 dikurang 5 sama dengan 10. Kemudian yang terakhir, total pajak pemerintah rumusnya adalah T dikali QE aksen, yaitu 15 dikali 5 sama dengan 75. Dan untuk mengetahui total pajak dari produsen adalah mengalihkan TK tadi dengan 5, dengan QE aksen. Maka 5 dikali 5 sama dengan 25, dan untuk mengetahui total pajak produsen adalah mengkalikannya lagi dengan QE aksen, yaitu 10 dikali 5 sama dengan 50. Dan jika 25 yang tadi ini ditambah dengan 50 ini, maka hasilnya adalah 75, yaitu hasil total dari pajak yang diterima oleh pemerintah. Ini adalah gambar grafik yang dari soal tadi, yang dimana ini adalah garis PD, lalu yang ini adalah garis PS, dan yang ini adalah garis PS aksen. Titik 10 dan titik 26 ini adalah titik keseimbangan sebelum pajak, atau simbolnya E. Lalu titik 5,31 adalah titik dari keseimbangan harga dan kuantitas sesudah pajak, atau simbolnya adalah E aksen. Ya, sekian tadi pemaparan pajak, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.